Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Perkenalkan, nama saya Fathi dari Prodi Designer, dan insyaallah ta'ala pada malam ini saya akan meringkas apa yang saya pelajari selama satu semester ini di pelajaran akidah yang dibawakan oleh Ustadz Fikri hafizahullah ta'ala. Jadi khulafah saya yang saya ringkas selama ini nggak banyak ya, cuman dikit. Yang saya lihat cuma ada 3 halaman. Jadi ini benar-benar intisari dari pembahasannya, oke. Dan pembahasan pada khulafah kali ini tidak bisa dijadikan sebagai fondasi atau landasan dalam kalian mengambil syariat ya, karena saya sebenarnya nggak yakin dengan apa yang saya ringkas, apakah itu valid atau apakah itu benar. Tapi inilah adanya, oke. Oke, pada bab kali ini adalah bab akidah. Pembahasannya yang kita pelajari selama ini dari Qawaidul Arba dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada zat atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Oke, itu hal mutlak pada pelajaran akidah. Akidah sendiri adalah tentang keyakinan seorang hamba. Oke. Dan berbeda dengan fikih yang terdapat beberapa ikhtilaf atau mufarrik baik di antara kita atau perbedaan yang mana itu boleh ya. Tadi pada bidang fikih terdapat beberapa ikhtilaf dan atau mufarrik. Nah, pada akidah tidak ada perbedaan di dalam akidah. Artinya semua kaum muslimin di seluruh dunia, di seluruh antero jagat ini wajib baginya mengimani satu akidah yang tidak terdapat tidak terdapat mufarik di dalamnya, atau tidak dapat perbedaan antara muslim satu dan muslim lainnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi di catatan saya hanya terdapat rububiyah, oke. Terdapat seseorang yang mengimani rububiyah tanpa mengimani uluhiyah, maka akidahnya tertolak. Apa sih rububiyah itu? Oke, rububiyah itu terdapat 3 inti di dalamnya, yaitu yang pertama tentang penciptaan Allah Ta'ala, dan yang kedua tentang kekuasaan Allah Ta'ala meliputi seluruh apa yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Kita mengimani bahwasanya semua itu Allah yang menciptakan, dan pengaturannya artinya pengetahuan Allah terhadap setiap makhluknya. Oke. Dan orang yang berdalih menyembah seseorang dengan beralasan bahwasanya seseorang tersebut atau yang ia sembah sebagai sebuah wasilah, hanya sebuah wasilah, oke, tanpa masuk ini dari Tuhan itu dari Allah Ta'ala, maka bisa disepakati atau bisa dikatakan bahwasanya ia berdusta. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Adapun dengan pembahasan syafaat, terdapat 2 macam syafaat yang saya pelajari ya. Ini mungkin bisa benar atau enggak karena saya enggak lengkap catatannya. Yang pertama manfiyah dan yang kedua
musbatah. Oke, adapun yang pertama yaitu manfiyah. Manfaat adalah syafaat yang dinafikan. Oke, tadi apa? Syafaat manfi adalah syafaat yang dinafikan. Dan yang kedua adalah syafaat musbatah. Syafaat musbatah adalah syafaat yang seperti apa sih syafaat musbatah itu? Syafaat musbatah adalah syafaat yang menetapkan. Syafaat manfiyah itu meminta kepada selain Allah Ta'ala, dan itu dilarang dalam Islam, dilarang pada agama kita. Oke. Dan syafaat musbatah adalah kebalikannya dari syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang meminta kepada Allah Ta'ala. Lanjut kepada pembahasan ilmu. Ilmu jadi dua, yaitu hukum mempelajarinya. Oke. Tentang yang pertama itu fardu ain, dan yang kedua itu fardu kifayah. Adapun fardu ain yaitu seorang hamba yang berdiri dengan ayat. Oke, yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu hal yang berhubungan dengan mayat, meliputi cara memandikannya, cara mengkafaninya, cara menguburkannya, atau di luar dengan pembahas itu tentang belajar tajwid, itu termasuk dari fardu kifayah dalam ilmu. Ilmu itu dalam agama kita derajat itu sangat tinggi ya. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan seseorang itu karena ilmunya. Sebenarnya yang kita ketahui banyak ulama-ulama yang, dan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW itu enggak mewariskan dinar atau dirham atau semacamnya atau harta benda, dan al-ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithuna dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para ulama, para orang-orang yang alim adalah pewaris para rasul, pewaris rasul. Oke. Dan Rasulullah SAW itu tidak mewariskan sepeser pun tentang sepeser pun dirham atau dinar tadi. Oke. Tatkala kita mengimani, dan sebagaimana pentingnya ilmu, tatkala kita mengimani sesuatu maka wajib memiliki ilmunya. Oke. Gak mungkin kita mengimani sesuatu tanpa memiliki ilmu di dalamnya. Bagaimana kita mengimani Allah dan Rasulnya sedangkan kita tidak memiliki ilmu tentangnya? Jadi di antara kedua itu, ilmu dan iman itu saling berkaitan, yang saling berkaitan. Oke, dan kita lanjut ke pembahasan surat Al-Asr pada ayat 4, bunyinya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pada surat Al-Asr ayat 4 itu terdapat 4 pembahasan. Yang ini adalah illal ladzina amanu tentang iman, illal ladzina amanu wa amilus solihat dan beramal, tentang amal. Yang kedua setelah pembahasan tentang ilmu, yang kedua wa amilus solihat tentang amal, dan yang ketiga wa tawasaw bil haqq, itu berdakwah. Wa tawasaw bil haqq menyeru kepada kebajikan, dan wa tawasaw bis sabr dan menyeru kepada kesabaran. Oke. Mungkin cukup sekian khulasah saya pada pelajaran akidah dari kitab Qawaidul Arba'. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita tutup dan doa berlanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.